Oke, kali ini kita kembali untuk pemahaman lebih dalam lagi tentang tes potensial skolastik. Kali ini materi kita tentang aritmatika yang kedua deh. Kita ambil secara khusus adalah tentang statistik. Nah, kita langsung saja ke persoalan, di mana soal yang pertama adalah katanya pedagang membeli 25 kg beras jenis A seharga 6.000 per kilogram. Nah, oke, dalam hal ini kita langsung saja kita pahami bagaimana caranya untuk mendapatkan datanya ini. Oke, pertama kita katakan saja deh bahwa X1 ya, X1 kita katakanlah sebagai harga yang 25 kg ya, kita anggap X1 6.000. Nah, kemudian yaitu F1 sebagai beratnya tadi kita anggap sebagai F1 25 kg. Nah, kemudian yang kedua katanya beras yang 15 kg jenis B seharga 4.000. Nah, oke, kita anggap aja ini adalah X2 sebagai 4.000 ya, 4.000. Nah, F2-nya adalah 15 kg. Nah, bagaimana kita memahami ini, Dek? Kita dengan mengingat kembali rumus, yaitu rata-rata berkelompok ya. Kita ingat dengan rata-rata berkelompok, Dek, bahwa rata-rata total itu bisa kita peroleh X1 kali F1 tambah X2 kali F2 dibagi dengan F1 ditambah F2. Oke, nah dari sini bisa kita peroleh bagaimana kita mendapatkan nilai rata-ratanya, Dek, ya. Nah, yang jadi pertanyaan katanya, ya kedua jenis beras itu kemudian dicampur agar mendapatkan untung 6%. Ya, maka beras tersebut dijual seharga berapa ya? Nah, oke. Nah, dalam hal ini kita cari dulu rata-ratanya. Kita peroleh rata-ratanya adalah ya rata-ratanya yang kita harapkan harganya dicampur yaitu 6.000 dikali 25 ditambah dengan 4.000 dikali 15 dibagi dengan ya F1 tambah F2 yaitu 40. Oke. Nah, dari sini kita peroleh dapatlah rata-ratanya. Ya, dapatlah rata-ratanya yaitu adalah sama dengan 6.000 kali 25 yaitu berapa, Dek? Yaitu 150.000 tambah 4.000 dikali 15 dapat 60.000 dibagi dengan 40. Gitu ya, Dek ya. Nah, jadi nanti kalau kita hitung dia maka kita perolehlah yaitu dapat harganya setelah dicampur yaitu harganya 5.250. Nah, 5.250. Nah, yang jadi pertanyaan, kita berharap kita mendapat keuntungan 6% ya, kita mendapat keuntungan 6%. Nah, maka dari sini bisa kita ambil pemahamannya agar kita mendapatkan untung 6%. Nah, kita lihat dari sini, yaitu keuntungan diharapkan ya kan? Keuntungan diharapkan yaitu 6% ya kan? Kita lihatlah ini. 6%. Jadi 6% dari harga beli. Iya, dari harga beli. Ya, dari harga beli. Nah, jadi kita lihat di sini deh, 6% adalah 6/100 dari harga beli, yaitu setelah diambil rata-ratanya 5.250 ya. 5.250. Maka
dapat dia 315. Ya, 315 keuntungannya. Jadi, bagaimana caranya agar bisa kita jual dengan keuntungan 6%? Nah, jadi dari sini bisa kita ambil deh kesimpulannya. Dapatlah kita harga jualnya. Ya, harga jual sama dengan harga pembelian. Ya, harga pembelian atau kita katakanlah harga beli ditambah dengan yaitu 6% keuntungan tadi. Ya, 6% untung. Nah, kita peroleh 5.000 ya. 5.250 ditambah 315. Nah, dapatlah dia nanti harganya dekku. Berarti harus dijual yaitu 5.565. Iya. Berarti harus kita jual lah 5.565 per kilogram ya, agar memperoleh untung 6%. Berarti dari sini dapat kuncinya apa dekku? Dapat kuncinya B ya. Oke, nah ini dia tekniknya bagaimana kita menghubungkan mencari rata-rata dengan mengingat persen yang pernah kita munculkan di channel ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, kita lihat soal yang kedua. Ini juga masih berhubungan dengan konsep-konsep pemahaman statistik. Nah, katanya di sini, Pak Ekinov hanya menemukan 4 data tingkat pertumbuhan dalam persen, yaitu 30%, ya, kemudian 25%, kemudian 24% dan 31%. Sementara ada satu data yang hilang. Namun Pak Ekinov masih ingat bahwa rata-rata persentase pertumbuhan sama dengan median datanya. Tentukan persentase data yang hilang. Oke. Nah, kita coba lihat ya cara menjawabnya. Kita mulai gini. Kita misalkan bahwa data hilang, ya, data yang hilang kita misalkan Y. Ya, data hilang Y. Ya, adalah Y. Nah, berarti dari sini kita akan coba lihat. Kita cari dulu rata-ratanya. Maka dari sini rata-ratanya sama dengan, yaitu pertama kita lakukan aja dulu persennya. Kita anggap langsung angkanya dulu deh ya. 30 ditambah 25 ditambah 24 ditambah 31 ditambah Y. Ya, kita bagi dia dengan banyak data ya, 5. Ya, kenapa 5? Karena Y itu udah kita anggap yang kita cari itu, kita misalkan Y tadi, kita gabung saja Y. Maka jumlah data jadi adalah 5. Oke. Dari sini dapat kita rata-ratanya. Ini kan 30, 25 tambah 24 tambah 31 D adalah 110. Tambah Y bagi 5. Nah, dari sini kan bisa kita buat bahwa ya X rata-rata. Ini kan 110 bagi 5 deh. Berapa? Ini bisa berarti 22 tambah 1 per Y adalah 0,2 Y. Nah, ini adalah rata-rata. Maka bagaimana kita mencari kesimpulkan jawaban ini? Maka kita ambillah langkah pertama. Kita ambil misalkan sebagai alternatif pertama. Ya, alternatif pertama ya. Kita misalkan bahwa Y sebagai nilai terendah. Nah, Y sebagai nilai terendah. Sebagai nilai terendah. Ya, nilai terendah. Berarti kalau Y sebagai nilai terendah, bagaimana kita susun datanya? Kita buat begini. Ya, kita buat berarti Y 24, kemudian 25, kemudian 30, kemudian 31. Nah, jelas dari sini kalau kita lihat berarti mediannya 25 ya. Nah, mediannya 25. Nah, kita hubungkan kembali ke pertanyaan. Ya, berarti dari sini tadi jelas rata-ratanya adalah 22 tambah 0,2 Y. Kita buatkan.
Ya, kita buatkan. Jadi 22 tambah 0,2Y, katanya bahwa rata-ratanya sama dengan mediannya. Berarti sama dengan 25 ya, sama dengan 25. Oke, dari sini kalau kita pindahkan dua-duanya ke kanan, jadi sama dengan 3. Kan gitu Adik ya. Dengan operasinya kita peroleh dapatlah Y sama dengan 15. Oke, ini yang pertama Dek, kemungkinan yang pertama. Oke, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kita lihat adalah sebagai berikut. Ya, kemungkinan kedua. Nah, di mana alternatif kedua adalah bagaimana kalau Y-nya kita ambil sebagai nilai yang kedua, sebagai nilai tengah ya. Oke. Y sebagai nilai tengah. Y sebagai nilai tengah. Sebagai nilai tengah. Oke. Nah, berarti kalau kita susun deh, kembali datanya adalah 24, 25, Y, 30 ya, 31. Berarti dapat mediannya Y. Oke, mediannya Y. Berarti dari sini bisa kita ambil, kita susun kembali. Berarti 22 tambah 0,2Y, rata-ratanya adalah Y. Maka kita pindahkan ini ke kanan deh ya, 22 sama dengan berapa? 0,8 Y. Nah, dapat Y-nya adalah sama dengan 27,5 ya. 27,5. Oke. Alternatif yang kedua. Kita ambil kemungkinan juga alternatif yang ketiga. Ya, kita ambil alternatif yang ketiga, Dekku. Nah, alternatif ketiga adalah Y-nya nilai tertinggi. Ya. Y sebagai nilai tertinggi. Sebagai nilai tertinggi. Nah, saya buat gini ya. Maka kalau kita susun datanya kembali, ya, kita susun datanya kembali adalah ya berikut 24, 25, 30, 31 Y. Oke. Nah, jelas dari sini bisa kita lihat bahwa mediannya adalah 30 deh. Mediannya 30. Nah, karena tadi katanya rata-ratanya sama dengan nilai mediannya. Maka kemungkinannya kita ambil 22 tambah 0,2Y sama dengan 30. Gitu ya, sama dengan 30. Nah, berarti 0,2Y kita pindahkan ke kanan deh, dapat 8 ya. Dapat Y-nya sama dengan 40. Gitu ya. Y-nya dapat 40. Nah, artinya kalau kita jadikan persen, maka kemungkinan yang mana yang kita ambil dari antara yang ketiga? Jelas, data yang memungkinkan yang hilang itu adalah yaitu data yang terendah dan tertinggi. Nah, kenapa 27,5 tidak diikutsertakan? Karena masih dalam posisi mencari Y. Artinya data itu kita ambil adalah cukup sebagai terendah dan tertinggi, gitu ya. Nah, jadi kita kembalikan datanya, yaitu data yang terendah, Y sama dengan 15%, atau Y sama dengan 40%. Nah, inilah kemungkinan yang bisa kita berikan prediksi kita, Dekku, pada tes potensial skolastik, terlebih pada topik aritmatika yang secara khusus kita ambil adalah materi statistik. Nah, oke, semoga adik-adik sukses. Nanti dari kedua soal ini memungkinkan prediksi muncul yang kita sudah pikirkan jauh benar-benar. Artinya modal kamu sudah bertambah untuk aritmatika. Oke adik, tetap belajar agar kamu sukses di UTBK untuk mencapai nilai skor tertinggi. Oke, jangan lupa like, subscribe,
di-share. Semoga kamu sukses.